Hey, what's up guys? Ketemu lagi di acara Figur Review. Kali ini kita bakal nge-review M. Bison dari Street Fighter 2, rilisannya Jada Toys. Ini kalau nggak salah udah dirilis hampir setahun yang lalu ya. Ini wave keduanya di seri ini kalau nggak salah dari Jada Toys. Dan ini dia, the big boss is finally here, man. Ini dia boxnya, arcade style, window box, sama seperti yang sebelum-sebelumnya juga, box yang sama persis. Tapi kalau nggak salah di wave kedua atau ketiga gitu mereka tuh pindah pabrikan gitu, kalau nggak salah ya, infonya sih seperti itu ya. Entah ada yang kurang di mana dari produksiannya sampai mereka akhirnya pindah pabrikan buat line ini nih gitu guys. Ini dia. Oke, nice, stylenya kayak dingdong ya. Oke, kita langsung buka aja. Kita keluarin dari box ya. Let's go. So guys, ini dia M. Bison udah keluar dari boxnya. Dan berikut aksesoris yang kita dapat. Ada extra head. Ini dia angry face-nya nih. Tuh. Gue agak kurang sebenarnya sih sama extra head-nya nih. Sama pala regular juga sih. Tapi emang agak kurang sih, dari kartuni banget sih. Dan shadingnya juga kurang. Mereka tuh sebenarnya ngejar pengen kayak di covernya sih, kayak gini nih, ya kan. Tapi masih agak jauh sih. Tapi anyway, tetap keren sih menurut gue sculptingnya. Cuma sayang gak ada shading, ya kan. Sayang banget. Oke. Terus ada efek Psycho Fist-nya Bison nih. Psycho Fist-nya nih, ya kan, kalau ngeluarin jurusnya warna ungu tuh, right on, nice. Terus ada extra open hand juga, extra hand, nice. Dan extra pad nih, shoulder padnya nih. Jadi ini nih shoulder padnya nih bisa diganti sama ini ya, bisa lepas. Jadi nih sayapnya nih, capnya bisa dilepas. Tuh, warna silver, rapih, nice. Oke, kita langsung aja ke figurnya. Singkirin dulu. Oke, gue harapin sebenarnya sih M. Bison tuh lebih tinggi dari Ryu dan Ken ya. Tapi kayaknya cuma beberapa senti lebih tinggi dari Ken atau Ryu. Coba gue cek. Ini ada figur Ken di sini. Kita cek tuh, beda tipis. Gue harapin sih kalau M. Bison ini bakal dirilis dengan tinggi itu sampai 7 inci lah ya. Karena di gamenya lumayan gede juga nih orang gitu ya kan. Anyway, kita langsung cek detailnya. Oke, tuh palanya seperti gue mention tadi. Gue agak kurang sih sebenarnya mas sculpting palanya nih, tapi oke lah. Dengan price point Jada nih, dengan harga segini, Jada tuh ngeluarin line Street Fighter nih buat company mainan yang lain gemeter anjir. Asli emang jadi keren banget sih. Dengan aksesoris segitu banyak, terus kualitasnya juga gila. Makanya Storm Collectible sampai keluarin Storm Arena ya buat nyaingin. Tapi di sini harganya masih digoreng. Anyway, balik lagi. Jadi ngaco gue. Balik lagi, ini dia scope palanya. Tuh detail topinya juga keren. Nice. Gue masih aneh sama ininya sih. Sama lengannya di bicepnya ini agak aneh sculptingnya. Oke, di beltnya juga ada detailnya juga tuh kayak di gamenya. Nice. Tuh, ada wrinkle-wrinkle-nya juga. Tuh ya kan, gila ini rapi banget sih asli. Ini silvernya juga rapi nih, ya kan. Paintjobnya juga rapi anjir. Tapi yang nggak gue sangka sih mereka sampai ngeluarin wire cap man anjir. Terbuat dari bahannya lentur gitu kan, dan wire cap sih yang penting. Jadi bisa lo gerakin gitu ya kan buat pose. Asli keren sih, gila sih. Dengan price point, dengan harga yang affordable, mereka bisa ngeluarin kualitas seperti ini gitu. Gok sih. Tuh, nice. Tapi
Dari atas ke bawah oke, gue cuma agak keganggu sama di wristnya nih, kayak ada gap gitu, ya kan? Ini nih nggak sampai bawah abis nih, ya kan? Harusnya ini shieldnya dia yang di tangannya ini sampai bawah ini mungkin lebih keren, lebih oke. Nice. Sampai belakangnya kita cek. Tuh. Kalau ini merahnya mungkin catatan pabrik kan ya, manualnya mungkin di sini nih. Paint job manualnya dia di beberapa detailnya nih. Tuh. Warna emasnya juga oke. Nice, bro. Ini juga bisa dibuka nih, gue ngeri tapi nih. Kayak diselipin di sini nih. Oke, kita coba copot. Nah, ini kita bisa dibuka dari belakang ternyata, guys. Oke. Capnya gue lepas dulu. Oke. Sekarang kita ganti yang regular cape. Ini ada tulisannya L di sini for left. Ini ya. Ini dong left. Nah, oke guys, ini dia shoulder padnya udah kepasang. Yang aksesorisnya ini bisa digerakin. Ini kayaknya ada plastik di sini nempel ya di between the butterfly jointnya nih. Tuh, ya kan? Oke, kita lihat artikulasinya. Oke, pala bisa naik ke atas, bawah, ke atas agak terbatas sedikit sih, tapi masih oke. Oke, terus ada butterfly joint here. Tuh, oke, nice. Bicep swivel. Nice. Oke, double joint di elbow. Double joint di elbow. Tuh. Nice. And di wristnya bisa muter 180 derajat. Oke, nice. 180 derajat. Oke. Terus ab crunch. Bisa ngejangkau lebih. Ab crunch. Atas bawah. Oke. Oke, bisa muter. Bisa kayak 180 derajat sih, cuma masih stiff banget, masih kaku banget, gue ngeri. Kayak bisa muter full sih. Bisa split gak? Bisa sih kayaknya, tapi kadang sama kostumnya dia nih ada di sini nih ya kan. Bisa split. Kalau gue paksain sih bisa kayaknya. Terus double joint di knees-nya nih, di lututnya. Double joint, oke, nice. Range-nya juga oke. Ini beautiful banget sih. Double joint di lututnya nih. Ya kan? Beautiful. Karena ada pad di sini nih di lututnya nih. Knee pads, ada knee pads gitu ya kan, tapi kelihatan keren anjir. Tetap beautiful. Tuh ke cover di sini ya kan. Nice, bro. Oke, terus ada dipotong juga nih di pahanya nih. Tuh ada artikulasi juga. Ya, Marvel Legends style. Oke, di kakinya range ke atas agak terbatas karena ada ini nih di kakinya nih ada padnya juga di sini, agak ketahan di sini nih, jadi ini agak terbatas, tapi range ke bawah lumayan jauh. Ankle rocker bisa gerak. Oke, nice. Ini figur keren banget sih kalau lo mungkin pernah koleksi Sota Toys Street Fighter di era itu sekitar 20 tahun yang lalu sih gue pernah koleksi ya Sota Toys Street Fighter. Gue coba mau ngoleksi lagi karena dulu gue jual semuanya. Ini gils keren banget sih asli. Kalau gue bandingin sama Sota ya, rilisan Sota dulu yang lebih gede sih memang. Nggak jauh beda sih, cuma posturnya lebih gede aja waktu itu yang punyanya Sota. Tapi bagaimanapun ini keren banget sih anjir, dengan price point sekarang lo bisa dapetin itu tuh cuma udah di bawah 400 kalau nggak salah ya kan. Jadi lo ambil aja nih M. Bison, gue yakin bakal naik terus harganya beberapa tahun kemudian nih, seperti Sota waktu itu ya kan. Gitu.
Hasilnya keren banget. Gue masih ngejar beberapa figur lagi di line ini nih yang belum gue ada, kayak Gael, terus Velong gue juga belum ada ya kan. Yang udah ada baru Vega. Oke, I'm gonna give this review 9 out of 10. Cuma gue kurang sama kepalanya doang sih, sama bicepnya di sini nih ya. Semuanya oke banget, gila, dari aksesoris, detail, semuanya oke banget. Oke guys, sampai jumpa di acara figur review berikutnya. Stay safe, take care, peace yo.